Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mahardika. Apa kabarnya di malam hari ini? Semoga sehat walafiat. Senang sekali guys, malam hari ini Afik bisa ketemu lagi dan menemani Sobat Mahardika dalam acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di Talenta Community Time. Muda, berkarya, dan merdeka. Silakan Sobat Mahardika, malam hari ini spesial. Ada dua narasumber dan bintang tamu luar biasa. Pemuda berprestasi Blitar Raya. Dua orang nanti Afik kenalkan. Anda, kamu semuanya guys silahkan bergabung di 085 719 959 959 atau boleh juga telepon di 0342 813 832. Malam hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana sih promosi pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Sudah ada Kang Mas dan Diajeng Kota Blitar tahun 2018. Yang pertama saya sapa dulu ada Atabik Zainur Rahman. Selamat malam Kang Mas Atabik. Selamat malam Mas. Apa Mas kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Di malam hari ini Mas Atabik saya lihat sudah well prepare banget persiapannya. Duduk manja di ruang tamu atau di mana ini? Ini di ruang kamar tercinta Mas. Wis, kamar tercinta. Baik, itu ada Kang Masnya guys. Diajengnya juga nggak ketinggalan, ini cantik banget yang sudah melanglang buana di Jawa Timur. Kita sapa bersama-sama ada Sandana Ratu Balkis. Selamat malam. Halo, selamat malam Mas Afik, Mas Atabik dan juga Sobat Mahardika. Hey, ceria sekali malam hari ini, nggak ganggu ya di kesibukannya. Oh enggak dong, kita udah meluangkan waktu pastinya untuk Mahardika FM. Tapi guys, ngomong-ngomong soal malam hari ini sebelum kita ke tema kita ya, aku lihat di foto kalian yang kita bikin flyer gitu ya, kelihatannya itu momen yang spesial. Boleh diceritain nggak itu pas foto ngapain gitu? Boleh nih Mas Atabik dulu atau aku dulu nih? Terserah deh. Kalau Sandana aku lihat ini Iya. kayak jadi Kartininya Indonesia gitu. Pas momen apa ini? Iya betul, jadi itu waktu make baju kebesaran Jawa Timur sih. Mm-hmm. Iya, jadi di sebuah acara kita kayak penerima tamu gitu. Kalau Betul. untuk masa tabiknya? Mas Atabik. Kalau saya itu waktu ada sesi foto sih di ini makam Bung Karno bersama teman-teman waktu itu. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal malam hari ini tema, kalau tadi Mas Atabik sudah sebut makam Bung Karno, salah satu destinasi wisata religi, terus juga bisa dibilang kekinian juga karena ada apa aja di sana Sobat Mahardika. Terus kesibukannya apa nih sekarang untuk dua-duanya? Pasti sudah merelakan waktu ini luar biasa. Mas Atabik sibuk apa sekarang? Sebetulnya dari kemarin sebelumnya itu buat usaha ini toko, tapi ya karena ada kendala corona akhirnya 2021 ini terpaksa dihentikan karena juga ternyata omsetnya tidak sesuai dengan angan-angan. Jadi dihentikan terlebih dahulu dan sekarang masih mulai mencoba merintis lagi beberapa usaha yang masih coba di riset nanti gimana pasarnya. Oke, memang kadang rencana tidak sesuai dengan hasil ya, Mas Atabik ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau gitu ya. Kalau Sandana, aku lihat ini luar biasa di Instagramnya guys, news anchornya Jawa Timur. Thank you Mas Afik ya. Untuk saat ini sih selain menjadi duta wisata ya, aku suka nyanyi, jadi penyanyi sama news anchor gitu di salah satu stasiun TV di Jawa Timur. Oke. Untuk meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini kalian kan duta wisata nih, udah berwisata kemana aja nih? Waduh, belum bisa dong Mas Afik. Kita kan harus mentaati protokol kesehatan ya. Jadi belum bisa kemana-mana dulu, stay at home aja. Sobat Mahardika juga ya, stay at home aja. Kecuali emang mendesak gitu ya Mas Afik ya. Baru bisa keluar ya. Bener. Dan itu pun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bener. Kalau dibilang nggak bisa liburan, nggak bisa pariwisata guys, ini pandangan kalian terhadap pariwisata khususnya di Kota Blitar sekarang ini di era PPKM seperti apa sih Mas Atabik? Ya Mas Afik, kalau menurut saya sih wisata di Kota Blitar ini sebetulnya
tahun 2019 kemarin ya, waktu setelah pembentukan Maya Juwita itu sudah mulai muncul istilahnya wisata-wisata baru, kampung-kampung kreatif baru yang mulai muncul, dan tentunya itu sudah sangat bagus sekali karena nantinya bisa dijadikan sebagai suatu wisata baru yang ada di Kota Blitar. Tetapi ya karena masuk di tahun 2020 seharusnya desa-wisata ini bisa terus berkembang dengan mendapatkan istilahnya bisa mendatangkan beberapa wisatawan. Tetapi karena adanya COVID juga ternyata dari segi pemerintah sendiri pun sudah mengeluarkan aturan seperti contohnya yang kemarin itu ada PSBB waktu awal-awal Corona, dan juga ternyata setelah beberapa bulan waktu setelah PSBB sampai sekarang pun masih belum diperbolehkan untuk wisatawan berkunjung karena tentunya akan menimbulkan kerumunan, Mas Afik. Kalau dari Sandana kan kita sudah lama nih, udah 2 tahun, dan Sandana sendiri sekarang juga stay-nya di Surabaya. Gimana sih, kangen nggak sih sama wisata di Kota Blitar? Kangen sih, terutama ini Mas Afik. Sebelum kita pandemi ini setiap tahun Kota Blitar merayakan ulang tahun ya, pasti inget ya ada Blitar Jadul. Iya. Itu di alun-alun ya? Iya benar, itu adalah momen-momen yang bahagia banget dimana kita bisa merasakan kuliner, kebersamaan bersama teman-teman dan orang tersayang kita jalan-jalan di sana. Apalagi pasti kalau ke Blitar Jadul pasti ngerasain gulali. Ya, Mas Atabik sama Mas Afik pasti cobain ya kan? Iya, kalau nggak gitu yang bisa dimakan tapi ada apa tuh uapnya keluar tuh? Apa sih itu namanya? Oke, iya. Benar, jadi kayak orang. Dan juga, kalau di Blitar Jadul kan asiknya juga kita bisa pakai kadang baju-baju jadul ya, baju Belanda, atau kita bisa coba pakai baju kebaya dan lain-lain gitu. Itu yang paling bikin kangen ya. Kita rindu, rindu banget gitu. Momen-momen kebersamaan, tapi memang apa daya ini memang yang krusial sekali ya, pandemi ini berdampak banget gitu di setiap lini masyarakat. Perekonomian, pariwisata, semuanya terdampak gitu Mas Afik. Kalau kita ngomongin soal pariwisata sebenarnya tuh nggak cuma objek wisatanya aja ya, tapi ada pelaku juga ekonomi kreatifnya juga. Terus juga hal-hal yang nggak bisa kita tinggalkan gitu. Menurut kalian strategi yang tepat untuk pelaku ekonomi kreatif ini agar tetap bertahan meski di tengah pandemi COVID-19 seperti apa, Mas Atabik yang mungkin juga pelaku usaha, gimana biar bisa bertahan ini? Iya Mas Afik, setelah kita lihat sendiri kan untuk kondisi saat ini kita tidak bisa secara konvensional tentunya karena di masa COVID seperti ini menuntut kita untuk lebih kreatif lagi dalam penjualan kan seperti itu. Jadi yang paling tepat memang kita bisa mengandalkan media karena saat ini yang istilahnya bisa kita gunakan untuk mempromosikan karya-karya kita, produk-produk kita sekarang ya lewat media. Contohnya ya media sosial, seperti itu Mas Afik. Oke, kalau dari Sandana sendiri selain melalui media sosial, kita sebagai pelaku ekonomi kreatif di tengah pandemi ini seperti apa strategi yang mungkin tips dari Sandana? Kalau dari saya ya, mengamati dari teman-teman yang muda yang sekarang ini ikut membantu promosi, memang yang lebih dituju adalah media sosial ya, karena kita ini sekarang memiliki ability to control media sosial gitu, atau memiliki kemampuan untuk mengontrol media sosial, karena tentunya di era pandemi seperti ini semua orang harus melek IT gitu Mas Afik, karena apa ya, semuanya itu berbasis online, mau ke Dispenduk Capil pun sekarang online, SIM online, tambal ban pun sekarang online, begitu ya Mas Taufik ya. Benar. Dalam artian tambal ban tuh gini, kita call via WhatsApp, lalu petugas datang, begitu. Karena bagaimana ya, dengan media sosial ini kebanyakan orang-orang pun terpaku dengan contohnya nih Instagram maupun TikTok. Mereka mempromosikan sebuah tempat pariwisata maupun UMKM atau usahanya pun di situ, begitu. Contohnya aja nih Mas Afik ya, cerita sedikit nggak apa-apa ya? Boleh dong. Ibu saya sendiri nih, yang dulunya itu kayak
sama Instagram tuh biasa aja gitu, biasa aja. Tapi sekarang setelah tahu belanjanya pun di Instagram, dapat info-info pun di Instagram gitu. Jadi internet is for everyone gitu sekarang. Menurut aku sih seperti itu. Oke, guys, aku mau ingetin untuk kalian semuanya yang saat ini masih stay tune di 95,9 LPPL Radio Mahardika. Kita juga live loh di YouTube. Silahkan dicari di @LPPL Mahardika Live. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe, komen, dan like di sana ya. Dua pemuda berprestasi ini sudah luar biasa hadir menyempatkan waktunya di malam hari ini, jadi kita nggak boleh untuk sia-siakan kesempatan ini. Kalian boleh luangkan pertanyaan, boleh di sana, di komen, atau mungkin juga di WA kita di 085719959959. Oke, kita langsung gabung lagi. Meskipun sekarang ini di Kota Blitar wisata sudah ditutup ya, tapi sebenarnya kita masih bisa branding atau promoin atau luasin ini nggak sih? Atau ketika ditutup ya udah kita jadi berhenti untuk mempromosikan wisata atau gimana? Oh, bisa. Sebenarnya kita ini tetap bisa kok berwisata asalkan kita tetap menerapkan protokol kesehatan, dan juga sekarang kan program pemerintah ada CHSE ya. Mungkin bagi Sobat Mahardika yang masih awam dengan CHSE ini adalah cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability, yaitu standar atau pedoman dalam mencegah penularan COVID dalam era new normal untuk pelaku UMKM maupun juga pelaku pariwisata. Nah, kalau menurut saya nih tujuannya CHSE sendiri untuk merebut kepercayaan masyarakat agar bisa kembali berwisata gitu. Nah, CHSE apabila sebuah tempat pariwisata ataupun pelaku UMKM sudah memiliki sertifikat CHSE, maka dalam artian mereka sudah mendapatkan izin dari pemerintah, yang artinya mereka sudah aman untuk dikunjungi, begitu. Begitu Mas Afik. Jadi sebenarnya kita pun harus tetap mempromosikan dan banyak sekali cara untuk kita mempromosikan sebuah tempat wisata, dan juga platform-platformnya itu juga banyak. Jadi tergantung dari kitanya sendiri gitu Mas Afif. Kalau dari Diajeng, Sandana mengatakan promosi itu penting ya. Saya mau ke Kang Mas Atabik ya. Selain promosi, apalagi sih yang harus disiapkan sebelum pariwisata akan dibuka lagi secara bertahap, terutama bagi masyarakat sekitar juga, sebelum nantinya dibuka, apa persiapan yang perlu dimantangkan? Iya, Mas Afik. Tentunya betul sekali apa yang seperti disampaikan oleh Diajeng Sandana tentang program CHSE yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tetapi tentunya dalam fase tutup seperti ini ya, dalam fase corona seperti ini adalah salah satu momentum buat pelaku-pelaku wisata untuk bisa manusianya sendiri dan juga dari tempat wisatanya sendiri, mulai dari seperti mungkin seperti ini infrastrukturnya, mungkin mereka bisa memperbaiki jalan-jalannya yang ada di daerah-daerah tempat wisata, atau mungkin kan kampung-kampung kreatif ini kan ada yang salah satu di gang, contohnya seperti di Kampung Boklen ya. Kampung Boklen ini kan letaknya dia berada di gang, dan juga dalam waktu seperti ini itu bisa digunakan untuk memperbaiki tempat-tempat wisata yang mungkin sebelumnya masih kurang memadai, dan sekarang bisa direnovasi lagi agar bisa menjadi lebih baik tentunya. Dan pada waktu nanti apabila PPKM sudah selesai dan corona sudah dinyatakan hilang dari muka bumi ini, teman-teman semuanya wisatawan itu bisa datang berkunjung dengan nyaman, santai, damai, dan tenang, istilah seperti itu, Mas Afif. Tapi dengan catatan juga sebagai pelaku wisatanya, ini juga wajib untuk mensterilkan area ya nggak sih? Meskipun sekarang ditutup. Betul sekali Mas Afif, karena tentunya masih dalam kondisi corona seperti ini, yang ditakutkan pemerintah juga kan apabila nanti memang sudah selesai, corona sudah selesai, dan para wisatawan ini sudah istilahnya menggebu-gebu kan ingin berwisata, tapi nantinya malah menjadi bumerang buat kita semuanya. Benar. Karena wisatawan nanti pasti bakal berkerumun di sana dan juga
bakal melonjak, istilahnya seperti itu. Jadi tetap menggunakan protokol kesehatan lah. Oke, sebelum kita ngomongin dibuka protokol wisata dibuka begitu ya. Tadi Mas Atabik sebut kampung kreatif. Saya penasaran seberapa penting sih kampung kreatif ini untuk menaikkan wisata kita? Boleh nih, siapa? Ya, kampung kreatif saya Mas Afik ya. Heeh. Kampung kreatif ini tentunya sangat penting Mas Afik buat masyarakat tentunya dan juga buat pemerintah, karena apabila kampung kreatif ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan istilahnya pengunjung yang banyak, pasti juga berdampak bagi lingkungan. Karena kampung kreatif ini kan terletak di beberapa lingkungan yang ada di Kota Blitar. Jadi ini memang didirikan dan juga dikelola oleh lingkungan, oleh masyarakat itu sendiri. Jadi tentunya nanti akan memiliki multiplier efeknya, pasti juga bisa mengangkat perekonomian sekitar, Mas Afik. Kalau dari Sandana gimana? Kampung kreatif di Blitar apa aja sih kira-kira yang in banget gitu? Kalau yang in banget sih dari tahun kemarin itu Boklen ya. Boklen ya Mas Atta ya, paling in sih di situ dan rame. Banyak juga Kampung Batok. Iya. Kampung Batok juga ya. Kampung Batik, Kembang Turi juga ya. Iya, Kampung Batok sempat ke sana sama Mas Atta waktu itu. Oke, kalau begitu sekarang ini kita sudah merapat ke istilahnya persiapan, mungkin sekarang sudah 2 tahun corona, hampir 2 tahun begitu Sobat Mahardika. Mungkin kita juga harapannya segera dibuka juga wisatanya, bener nggak sih? Tapi nantinya ketika dibuka, masyarakat ini biasanya setelah lama di rumah langsung geruduk, gerasa gerusu gitu. Bener. Nah, menurut kalian ini gimana kalau sudah seperti ini? Apakah mereka nanti harus dibatasi atau seperti apa sih langkah kita? Iya, memang tempat wisata sendiri itu kan area publik ya, yang kemungkinan terjadinya penularan COVID itu tinggi sekali. Nah, memang akhirnya itu menjadi tanggung jawab kita untuk terus melakukan itu edukasi gitu, edukasi kepada masyarakat maupun juga yang bagi pelakunya wisata sendiri untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dan lebih baik lagi apabila dibatasi begitu, Mas Afik. Iya, karena walaupun corona mungkin dikatakan sudah menurun, tapi kan kita harus tetap menjaga begitu. Benar. Supaya tidak terjadi klaster lagi. Kalau dari masyarakatnya sendiri, Mas Atabik, punya tips nggak kalau misalkan ke tempat wisata harus ngapain gitu ya? Karena kita sudah rindu banget. Iya benar. Ya tentunya kalau dari saya itu untuk masyarakat semuanya ya, untuk masyarakat, anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, ini kita harus lebih memahami lagi bagaimana cara kita untuk menjaga diri, karena saat kita menjaga diri tentunya bukan cuma menjaga kita tapi juga menjaga orang lain. Jadi dalam fase seperti ini, apalagi kan corona ini kan penyakit yang sangat mudah menular ya, dan juga rentan buat usia-usia yang istilahnya manula seperti itu. Jadi harus dipahami lagi buat teman-teman semuanya yang berkunjung ke tempat wisata, harus berhati-hati karena tentunya di tempat wisata khususnya di Kota Blitar sendiri ini kan kebanyakan adalah wisata family ya, wisata keluarga ya. Jadi pastinya banyak sekali yang mengajak orang-orang tuanya, mengajak neneknya, kakeknya. Jadi harus lebih berhati-hati dan tentunya juga harus sering membaca berita. Jadi kapan nanti akan dibuka wisata di daerah mana dan juga aturannya seperti apa, karena di sini kan kita harus sering melihat kondisi sekitar seperti itu, Mas. Oke, baiklah. Itu perbincangan awal ya guys seputar pariwisata khususnya di Kota Blitar. Ada beberapa nih yang sudah WA Afik dan juga WA di Mahardika yang pengen menanyakan tentang geliat pariwisata di Kota Blitar bersama dengan Kang Mas di ajang tahun 2018 ini guys. Yang pertama nih aku bacain ya, kalian siap ya? Oke. Yang pertama, menurut kalian apa sih langkah yang tepat agar tempat wisata di Kota Blitar ini bisa tetap beroperasi dan semakin maju selama pandemi ini? Dan juga peran anak muda dalam promosi dan pengembangan pariwisata di Kota Blitar. Ada Zulfa dari kawasan Jalan Mastrip. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Kakak Lagi-lagi Zulfa. Pemuda ya.
Iya, memang pemuda itu garda terdepan ya dalam dalam memajukan bangsa Indonesia maupun yang sekarang ini kita perlu banget ya bantuan pemuda dan pemudi untuk mempromosikan nih karena memang ini yang muda yang berkarya ya. Benar. Sekarang ya Mas Afik ya. Karena aku lihat dari teman-teman itu terpaku dengan media sosial. Kita ini bisa nih kayak contohnya nih ya, karena sekarang Instagram ataupun TikTok kan meningkatkan fitur-fitur ya, kayak kita sekarang ini bisa belanja melalui TikTok Live atau di Instagram pun sekarang ada Reels ya yang hampir sama dengan TikTok seperti itu. Nah, kita bisa nih membantu ikut mempromosikan dengan cara mungkin bisa membuat video yang berisi kumpulan footage tempat wisata di daerah kita, lalu dikreasikan sesuai dengan karakter kita, atau juga mungkin bisa membuat video kayak list destinasi yang bisa dikunjungi di daerah kita, seperti kalau di Kota Blitar nih, tempat bersejarah di mana aja nih yang bisa kita kunjungi, atau mungkin list makanan tradisional yang bisa ditemukan di daerah kita, kayak di Kota Blitar ya, kita bisa menemukan pecel, terus soto, wajik kletik, opak gambir, atau es pleret. Nah, untuk biar viewer ini tertarik dengan video kita, gitu, diberikan headline yang menarik gitu ya Mas Afik ya. Mungkin kan biasanya kita ini akan tertarik dengan judul-judul yang menyenangkan. Seperti 100.000 bisa dapat makanan banyak di sini gitu, 50.000 udah dapat, udah kenyang gitu, iya kan? Itu headline itu penting banget gitu. Atau mungkin teman-teman yang kurang berkenan dengan video bisa menggunakan platform Twitter gitu. Karena Twitter ini as powerful as TikTok ataupun Instagram begitu. Mungkin Mas Afik suka gak sih baca thread di Twitter kayak cerita horor di kosku gitu, kayak gitu-gitu like ya. That. Yeah, nah, benar. Aku juga suka banget kalau baca thread di Twitter tuh paling rajin gitu. Nah, kalau kita sebagai pemuda dan pemudi Kota Blitar bisa nih ikut mempromosikan yang suka tulis menulis, bisa dengan contohnya bikin thread tentang liburan ke Blitar dengan budget hanya berapa gitu. Nah, di situ nanti kan banyak sekali pengguna Twitter yang akan tertarik juga gitu. Soalnya kalau ada tulisan thread gitu di caps lock gitu, pasti orang tuh langsung baca gak sih, ya kan Mas Afik? Yes, benar. Begitu. Nah, itu mungkin jurus-jurus itu dari aku sih untuk mempromosikan kita sebagai pemuda-pemudi begitu dengan menggunakan media sosial. Tapi memang harus berhati-hati karena internet ini adalah pedang bermata dua, begitu. Jadi kita kalau menggunakannya dengan baik maka berdampak baik, dan juga jangan lupa untuk selalu menyaring apapun yang ada di media sosial. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Sekarang kan banyak ya Mas Afik ya berita-berita hoax tentang vaksin ataupun COVID yang dilebih-lebihkan gitu, padahal beritanya tidak seperti itu. Nah, kita harus pintar dan cerdas gitu Mas Afik. Dan kadang kalau kita melihat hoax tuh greget gitu ya, jadi kita tuh pengen ngasih tahu yang bener tuh jadi sulit. Tapi kebanyakan masyarakat itu terlalu cepat menyerap gitu loh Mas Afik. Itu memang bahayanya di situ sih. Tapi di satu sisi internet atau media sosial ini sangat menguntungkan gitu, apalagi untuk UMKM ya. Sekarang ini apalagi di Twitter nih, pasti Mas Afik nih tahu nih sama Mas Atta. Kalau ada suatu tweet yang viral, pasti di bawahnya gini, ada yang jual Netflix gitu. Iya kan Mas Afik? Iya, benar-benar. Nah, di situ kita bisa jualan di situ. Kayak kita coba nulis kayak gini nih, kayak keyword ya di Twitter itu. Aku pengen beli sweater gitu. Nanti akan keluar para pembeli-pembeli, para penjual-penjual seperti itu. Jadi memang harus pintar mengoptimalkan media sosial itu. Ada satu lagi itu pertanyaan, masih banyak deh. Kita bacain yang satu ini. Tadi nyinggung soal ini ya, sosial media ya. Ini ada yang nanya ini, pendapat Kang Mas dan Diajeng ketika tempat wisata dijadikan buat konten TikTok yang goyang-goyang, gimana dong? Dari Tiara di Jalan mana ini? Melati. Ya, Mas Safi ya.
Gini, saya menanggapi dulu dari tadi Mbak Julfa tentang gimana caranya dari segi kampung kreatif sendiri di fase pandemi seperti ini agar bisa terus berkembang. Ha-ha. Karena memang Tentunya 1 tahun juga vakum ya. betul betul Ah. ya. Pastinya di sini memang kita tidak boleh menyerah dengan keadaan ya, Mas Afid ya. Jadi kita harus manuver istilahnya seperti itu. Jadi tempat wisata itu memang sekarang masih ditutup, tapi kita kan ada beberapa daerah yang sudah memiliki istilahnya produk home industry ya, produk mandiri sendiri ya. Seperti contohnya batik, terus kendang, terus juga batok, terus juga ada Karangsari Blimbingnya. Pastinya itu juga masih bisa untuk di-push menjadi salah satu ini apa ujung tombak untuk menghidupi perekonomian. Mungkin itu Mas Habib. Jadi fase pandemi seperti ini lebih menekan kita untuk bergerak kreatif, membuat suatu karya-karya baru, mungkin di kampung-kampung kreatif yang belum memiliki karya, dan tentunya juga seperti yang disampaikan oleh Sandana tadi, di Ajeng Sandana bisa lewat sosial media untuk memasarkan. Tapi kalau sosial medianya dipakai TikTok goyang-goyang itu tadi di wisata kita gimana dong? Saya sedikit menanggapi ya tentang TikTok goyang-goyang ini ya. Tapi itu yang banyak dilihat guys, gimana Iya dong? benar, iya. Betul. Jadi Jadi bimbang juga ya. Jadi memang gini, kalau selama menurut saya dari hakikatnya sendiri kan, selama goyangan ini masih sesuai standar lah istilahnya ya. Di batas wajar gitu ya Mas Atta ya. Betul, dari segi pakaian, dari segi goyangan yang tidak terlalu wow istilahnya kan seperti itu. Walaupun memang terkadang yang jarang-jarang kita lihat itu sangat menarik. Tetapi kalau semuanya nanti seperti itu nanti nggak bakal jadi menarik gitu loh istilahnya. Ya. Jadi juga harus dibatasi lah. Oke. Biar yang tetap menjadi Kalau di Ajeng Sandana Jadi, gimana? iya. Suka bikin yang gitu juga nggak? Kan itu hits juga dong. Aduh, mohon maaf jujur banget kaku ya kayak kanebo kering Oh, Mas gitu. Afi kalau nari. Iya, kayak kanebo kering gitu, kaku gimana gitu. Tapi sedikit menanggapi juga ya. Kalau untuk tempat wisata digunakan untuk menari, betul banget tadi Kang Mas Atta bahwasanya tidak melewati batas wajar itu nggak apa-apa. Yang penting adalah sebenarnya kalau video tersebut viral itu sebenarnya menguntungkan gitu, menguntungkan dua belah pihak loh gitu. Salah satunya adalah tempat pariwisatanya itu sendiri gitu bisa terangkat gitu. Apalagi Tapi kalau yang positif ya, tetap Yes. positif gitu ya. Apalagi kalau pengambilannya bisa hits gitu ya. Gimana sih deskripsinya? Benar. Itu jadi ini di mana, jadi gitu kan. Benar. Orang-orang tuh sekarang lebih tertarik melihat apa ya? Nggak bisa dipungkiri sih, saat kita lagi senggang pasti bukanya tuh media sosial ya nggak sih Mas Afik? Bener. Kita senggang sedikit pasti buka story temen gitu. Nah saat kita nontonin teman-teman kita yang lagi jalan-jalan tuh pasti langsung tanya gitu. Mana lagi aku gampang kepo nih orangnya Mas Afik. Jadi ada tempat bagus dikit itu langsung tanya ini di mana gitu. Oh di Blitar bagian ini nih buat piknik. Oh iya sekarang ini teman-teman di Kota Blitar pemuda-pemudinya itu banyak suka piknik nih kayaknya. Bener nggak sih Mas Afik, Kang Mas Atta? Bener Ya, dong. pikniknya mungkin ke kafe-kafe mungkin ya sekarang ya. Oh enggak. Aku lihat tuh di Instagram kebanyakan itu mereka piknik kayak di tempat-tempat yang view-nya itu bagus gitu, semacam alami gitu loh kayak di sungai apa ya? Aku lupa nama sungainya, tapi itu beneran hijau banget, jadi seger gitu Mas Afik. Tapi kalau ngomongin soal Kota Blitar guys, yang banyak tuh sekarang kafe-kafe, kopi-kopian itu banyak banget. Iya benar. Iya kan? Ini beberapa aja udah ada yang baru guys. Padahal di PPKM loh. Ya, dan pastinya pun juga kebanyakan teman-teman taunya dari sosial media sih. Kalau aku taunya memang dari TikTok gitu ya, mereka kayak review, terus kayak bikin Instagram juga story di sana gitu. Jadi kita penasaran ini di mana gitu. Iya. Oke. Tapi jujur sih, kalau boleh jujur, media sosial sekarang ini sangat-sangat positif dan berdampak sangat besar loh di kehidupan kita. Nggak tahu kenapa ya, apa mungkin karena kebanyakan orang WFH gitu kali ya, jadi nggak ada yang dilakukan, nothing to do gitu. Jadi akhirnya buka HP gitu ya. Saya jadi penasaran, Kang Mas Atabik punya TikTok gak sih?
Kayaknya ada deh. Ayo Ada. jujur. Punya tapi cuma buat bikin lihat aja kali ya, nggak bikin konten. Ya, saya kemarin snack video kemarin waktu banyak aplikasi yang bakar-bakar uang saya coba ikut. Hmm. Dapat. Oh, kalau Mas Afik gimana? Punya nggak? Kayak bikin konten-konten juga nggak? Saya nggak jago bikin konten sih, cuman sesekali Mhm. buat lah ya yang Mhm, lagi mhm. cuma pas senggang ngapain gitu. Tapi lebih sukanya kalau ke tempat mana gitu terus bikin. Mhm. Tapi kalau untuk Mhm, niat mhm. bikin banget sampai effort sana sini nggak jago Iya, saya. iya. Oke deh, kita ngomongin Kamas Diajeng sekarang ya. Sekarang ini reunian ya. Jadi kayak Reunian reuni banget kecil. ya, bener. Kemudian, Tapi kalau di PPKM lagi sekarang balik ini kan. gimana? Kalian sering kumpul atau gimana? Maksudnya melalui apakah gitu? Apakah sudah stuck? ya Mungkin kalau untuk di Kota Blitar sendiri teman-teman juga masih sering sih sebetulnya Mm-mm, kita nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi ya gitu. mm-mm, Kita mm-mm. juga bahas-bahas sedikit tentang fenomena pemilihan. COVID Oh, sampai betul COVID. Oke. terus juga Iya. pemilihan juga Mhm. semoga cepat terlaksana lah buat kita Amin, karena amin. kasihan kan adik-adik kita, Hmm. teman-teman kita yang mungkin 2018 kemarin belum berkesempatan untuk menjadi Kang Mas dan Diajeng dan mereka sudah menunggu 2020 ternyata mundur sampai sekarang. Oke, ini kesempatan pas banget buat promo eh, pembukaan ini guys, karena yang pendengar Mahardika itu kaum muda Blitar Raya guys ya. Yes, Yang yes. dicari Kang Mas Diajeng tuh apa? Gimana sih? Saya jadi penasaran. Gini ya, kalau untuk seorang duta wisata Mm-mm, yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya yang dilihat pertama kali adalah appearance. mm-mm, Tapi gini, appearance itu penampilan bukan berarti cantik dan ganteng, enggak ya. Mhm. Tapi soal kerapian, karena gimana ya, saat kita menerima tamu dari luar daerah, pasti kita pertama yang ditampangkan gitu. Mhm. Nah, dari situ kita harus rapi dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Kita harus rapi. Yang pertama adalah itu. Yang kedua adalah eh, brain atau kemampuan kita dalam berbicara dan juga apa namanya, ilmu-ilmu kita yang kita dapat dan bisa kita sebarkan ke implementasikan. teman-teman. Iya, Hmm. betul sekali. Mhm, mhm, Dan juga behavior ya tentunya ya. mhm. Behavior kita, gimana kita menjamu orang gitu, seperti itu sih. Kalau Oke. untuk Kang Mas Atta mungkin ada Gimana? tambahan. Heeh. Apakah ditambah penilaiannya dari Eh. awal audisi itu udah dinilai atau gimana guys? Sekarang ada pendengar Mahardika nih. Ya, sudah Mas, sebetulnya sudah. Jadi mulai dari teman-teman daftar masuk itu sudah dinilai dari mulai kerapian, dari mulai Bener. tata mereka, posisi mereka duduk seperti itulah contohnya. Mhm, Dan sedikit tambahan juga tadi betul seperti yang dikatakan Diajeng Sandana, tetapi juga sebetulnya di sini ada salah satu poin penting juga yaitu talenta. Hmm. Mhm. Kayak acara kita nih. Dan talenta di sini tentunya tidak bisa istilahnya dikebut satu malam gitu istilahnya. Benar, setuju. Biasanya kan ada kan yang mereka prepare-nya itu waktu ada pemilihan, 1 minggu sebelum pemilihan mereka baru mulai latihan, jadi tidak Yes. bisa seperti itu. Itu kelihatan ya? Karena juri-juri di sini tuh Kelihatan Mas ya, Afif, karena kelihatan juri-jurinya banget. asli, Iya. ya. Asli mereka paham tentang seni, jadi pasti tahu. Dan juga kebanyakan kan yang dari Kota Blitar ini juga mereka pelaku budaya Blitar kan. Jadi otomatis mereka tahu ini calon peserta ini atau peserta ini pernah ikut di sanggar apa, pernah ikut di festival apa, pernah ikut di lomba apa, itu pasti tahu. Oke. Jadi Sebenarnya kalau menurut saya mulai persiapkan ya. sih mulai sekarang kalau bisa. Ya dipersiapkan buat kumpul-kumpul ke sanggar, buat kumpul-kumpul ke komunitas, dan juga mungkin perform-perform secara internal atau perlombaan-perlombaan internal. Atau diposting di Instagram dan TikTok tadi. Betul. Performnya. Iya, betul. Tuh. Boleh. Ya, ada track record-nya lah. Iya. Oke. Tapi Itu ngomong-ngomong, salah satu penunjang sih. yes. Buat portofolio ya. Dibuka kapan nih? Insya Allah mungkin Kalau untuk kalau sekarang pandemi masih belum kelar ada. ya, Kang Mas ya.
Ya, betul Diajeng Sandana. Mungkin tahun depan ya mungkin bisa menginfokan, soalnya kondisi saat ini pun juga masih PPKM dan kita Mhm. juga masih belum tahu nanti mungkin selesai sampai tanggal berapa, Mhm. dan kita juga tidak mau istilahnya menimbulkan ini kerusuhan di masyarakat. Bener. Oke. Afik mau sapa dulu untuk pendengar Mahardika yang sudah gabung dan komen di YouTube Mahardika. Ada Antok Avian, selamat malam. Abud Dolmen juga selamat malam. Semangat selalu untuk menjalankan aktivitas ya kalian semuanya. Terima kasih sudah bergabung dan komen di YouTube-nya Mahardika FM. Dan pastinya kita masih bersama dengan Kang Mas Atabik dan juga Diajeng Sandana. Oke, Sobat Mahardika, ini pertanyaan pamungkas yang sayang banget kalau ditinggalkan. Harapan kalian kepada pemerintah Kota Blitar dan juga kepada pemuda Blitar Raya. Monggo mungkin Kang Mas mau duluan? Ya, terima kasih Diajeng Mhm, Sandana. mhm, Ya, Mas Afik, harapan saya selaku Duta Wisata Kota Blitar tentunya sangat mengharapkan penuh dukungan dari pemerintah, karena dari segi masyarakat sendiri, kampung-kampung kreatif sendiri juga pastinya tidak bisa akan berbuat lebih di masa pandemi ini tanpa dukungan dari pemerintah. Karena kemarin juga ada berita gembira, mhm. Kemenpar Ekraf dari Pak Sandiaga Uno juga ngopi bareng ya bersama Pak Yes, Santoso dan jajarannya ya. yes. Dan Iya. semoga nanti bisa memberikan eh, secercah cahaya lah buat Kota Blitar, agar ini kampung kreatif kita, juga ekonomi kreatif kita bisa Iya. tumbuh Mhm, berkembang di masa pandemi seperti ini, mhm, mhm. Mas Habib. Iya. Kalau dari Diajeng Sandana harapan kepada pemerintah dan juga kepada pemuda Blitar Raya. Kalau dari saya sih, ayo kita sama-sama konsisten bersinergi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Mhm, supaya angka COVID ini segera menurun dan kita bisa beraktivitas normal kembali. mhm. Seperti itu aja deh kalau dari aku, Mas Afik. Oke, dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Iya. Banyak banget Mhm. guys sebenarnya ya yang gabung di YouTube kita yang mungkin belum Afik bisa sapa. Ini coba sapa dulu, ada Ica, kemudian ada Kirana, terus juga ada Mas Antok tadi, terus ada Abud dan juga ada berapa lagi nih orang-orangnya. Terima kasih banyak kalian sudah bergabung di sini. Tapi ngomong-ngomong Ya, kesibukan kalian terima ini, kasih semuanya. kita meluangkan waktu untuk si ke Diajeng Sandana ini anchor loh guys, news anchor. Aduh, saya bilangnya anchor ya. News anchor. Bisa ceritain Yusengkar. dikit gak sih biar pendengar Mahardika terinspirasi bisa sampai ke sana, gimana ceritanya? Iya, sebenarnya sih waktu itu nggak ada pikiran sama sekali untuk bisa jadi news anchor seperti itu. Tapi mungkin karena sudah rezekinya di sini, Mhm, alhamdulillah bisa dipercaya untuk jadi news anchor. Tapi mhm, memang harus banyak belajar lagi, Mas Afik, mhm. karena masih lumayan newbie juga di news Oke. anchor gitu. Oke, luar biasa jebolan Kang Mas Diajeng 2018 ini. Yang Ya, terima mungkin kasih, kita terima kasih. bisa kapan-kapan ketemu lagi ya. Ngobrolnya nggak Iya. kerasa guys, udah Iya, aduh ya mepet. ampun, Padahal beneran nih seru udah mau banget. Betul. kelar ya? Iya, Padahal gimana masih dong? banyak yang ingin saya Aduh. sampaikan sih tentang, Apa yang pengen disampaikan yang belum tersampaikan? Boleh nih, menit-menit ya terakhir mungkin, nih. tentang dukungan pemerintah, bagaimana bisa berkolaborasi lebih sih buat masyarakat dan buat kampung-kampung kreatif. Mhm, Karena biar tidak ada miskomunikasi lah antar semuanya ya kan, kita mhm. bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bisa memajukan Kota Blitar menjadi kota yang keren lah, seperti itu. Oke. Ada satu lagi nih yang komen di YouTube, Kak Sandana nyanyi dong. Wah, penyanyi guys. Aduh, Nyanyi. siapa ini yang komen, Mas Afik? Boleh Ica. namanya? Ica. Oh, Ica. Halo Ica. Mm-mm. Waduh, kalau disuruh nyanyi ini agak ini ya, kita coba nyanyi Blitar aja ya. Mm-mm. Blitar, kuda cilik kakak bentar. Edi Beni, Gunung Kelut, sing ngayomi. Gitu, dikit aja nggak apa-apa ya. Oke, aku juga dapat WA-nya Mahardika Kak, request Blitar Kawentar. Ternyata udah dinyanyiin, guys. Wow. Emang sering nyanyi Blitar Kalian berarti. Kawentar atau gimana ini Sandana?
Ya, spesial lah untuk Kota Blitar karena kangen banget nih, lama nggak pulang. Oke, semoga bisa balik lagi ya. Guys, kalau Iya. nanti sudah pulang ke Blitar jangan lupa kontak-kontak kita kumpul ya. Ya, betul Harus, sekali. Mungkin harus bisa Di dong. Disparbud Wajib juga banget. boleh, guys. Saya kenal Pak Iya, Triman wajib kok. banget. offline, Mas, ya. Siapa tahu nanti bisa offline, kita kumpul-kumpul bareng. Oke. Yes, harus Oke, banget. siap. Kalau Mas Atabi katanya punya bakat beatbox. Boleh dong? Yes, betul. Tuh, masa Ayo, Kak Mas. Sandana? Nah, tadi ngiringin Sandana aja nggak apa-apa sebetulnya sih. Tapi ini nggak sih delay nggak sih? Coba deh, Kalau coba nggak deh. delay boleh, kalau nggak delay boleh deh. Apa Mas Atta? Bebas sih, bebas. Hmm. Apa lagu apa sih yang sekarang lagi in, Mas Everything Atta? has Boleh. changed. Itu deh. Oh iya. Iya. Bentar, kita coba cari liriknya ya. Bentar aja, Sobat Mahardika. Oke, bersabar spesial sebentar ya. Oke. Ya, spesial nih. Soalnya ini judulnya apa Mas Afif? Aku kok Lati. lupa ya. Lati. Oke, kita coba Lati ya. Soalnya ini banyak Waduh, banget waduh. yang request. Oke. Tuh, baru nyanyi Blitar Kawentar udah ada. Tuh kan, Kak Sandana memang luar biasa suaranya. Tuh. Aduh, terima kasih. Jadi aku penasaran beatboxnya Mas Tabik jangan mau kalah dong. Oh dulu berarti pas pilihan Kang Mas Diajeng bakatnya beatbox? Ada 3 sih, Hmm. 3. Beatbox, main drum, vokal, sama gitar. Oke, sudah ada liriknya. Mas Atta, Kang Mas coba kita ke yang Koerai Somayu itu bisa nggak ya di beatboxin nggak ya? Atau Bisa, dari bisa. Everything Has Changed? Gimana Everything Mas Afif aja, menurut saya Mas request Afif? everything dari Oke, everything. Dari Everything ya. Oke. Oke, 3, 2, 1. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we fought for. Never want this kind of pain. Telling myself so cold and heartless. But one thing you should know. Oh, erai somayu saka kesalahan aji ning diri ono ing lati. Bisa lebih seru sih sebetulnya. Iya. Oke, kalau gitu nanti kita bikin video, kita upload di sosial mediaku deh, Harus ya. dong. Beatbox, nyanyi. Harus. Oke. Aku tadi ini bahasa Jawanya, bahasa Spanyolnya inceng-inceng dikit, tahu ya bahasa Spanyol inceng-inceng dikit Inceng-inceng ya. dikit. Nengok-nengok dikit ke profilnya Mas Afif, penyanyi loh, ya kan? Nyanyi juga kan? Oh iya, Iya. Mas Afif penyanyi. Boleh sebetulnya Kayaknya tadi iya, ikut duet. katanya kita butuh bikin cover nih bertiga nanti. Yes. Kang Mas Atta yang beatbox, kita Yes. duet Bener. ya Mas Afif ya. Dan saya Kita sudah bakal akapela nanti. Ya, Mas Oke, Afif ya? bener Yes. dong. Kita udah follow-followan. Next wajib Iya, ketemu aduh, bareng. gak sabar. Yuk, ketemu ya nanti ya. Oh pasti. Terima of course, kasih harus. banyak Diajeng Sandana, Kang Terima Mas kasih, Mas Atabik Afif. sudah menemani Terima Afik kasih Rahardian banyak. di malam hari Banyak ini. teman-teman semuanya yang sudah gabung. Ya, terima Mhm. kasih Mardika Dari- atas dari- waktunya. Wuh, Sukses selalu Mardika, sehat selalu sukses. ya. Terima kasih ya. Salam jumpa lagi. Terima kasih Atabik dan juga Sandana yang sudah Jangan lupa dengerin menemani. Mardika ya semuanya. Oke, Kang Mas Diajeng tahun 2018 sekali lagi Afik sampaikan terima kasih di Talenta Komunita malam hari ini sudah hadir. Ada Sandana Ratu Balkis dan juga Atabik Zainur Rahman dalam rangka bagaimana sih promosi pariwisata di era pandemi COVID-19. Terima kasih banyak Sobat Mahardika. Ada masih di 95,9 LPPL Radio Mahardika FM. Afik Rahardian pamit. Besok ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.